Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Hadir semua ya. Sebelum memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Mil, pimpin doa. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dulu. Selesai. Ya. Terima kasih. Baik, sebelumnya absensi seperti biasa semua masuk di Google Form ya. Sudah isi absensinya. Kemudian materi pun saya berikan di Google Classroom. Ya. Hari ini kita pembelajaran tentang penyakit sistem imun yaitu HIV/AIDS. Tapi sebelum memulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Baik, kalau sudah kita langsung saja ya. Ini belajar tentang HIV. Menurut kalian, apa itu HIV? Virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Ya, virus yang merusak sistem kekebalan tubuh. Ya, berarti itu HIV itu gambarannya kalian. Oh ya, virus yang merusak kekebalan tubuh kalian. Dan kira-kira banyak kasus yang terjadi di Indonesia ini biasanya karena apa? Seksual, seks bebas. Kemudian ya, narkotika. Kompetensi dasar melakukan pemeriksaan penyakit sistem imun, melakukan pemeriksaan penyakit sistem imun. Indikator pencapaian hari ini kita belajar tentang menganalisis konsep penyakit HIV/AIDS, merancang upaya pencegahan penyakit AIDS, kemudian mendesain karya berisi pesan tentang bahaya, cara penularan dan cara pencegahan HIV/AIDS. Melalui pembelajaran PJBL namanya, Project Based Learning. Jadi kalian menghasilkan proyek, kita akan bisa menganalisis penyakit HIV, merancang pencegahan HIV, kemudian mendesain karya berisi tentang bahaya, cara penularan dan pencegahan HIV/AIDS. Ya, kemudian hari ini pembelajarannya metodenya FGD, yaitu nanti saya akan sebagai moderatornya. Jadi nanti ada kasusnya yang udah tadi kita bahas tentang HIV, kemudian diskusi. Jadi kalian nanti sisanya diskusikan, kalian yang berdiskusi. Diskusi saya akan duduk bareng kalian, jadi saya hanya memandu diskusinya saja, ya. Mulai diskusi kali ini tentang HIV dan AIDS. Dengan HIV seringkali dijauhi dan direndahkan. Terdapat stigma tertentu di mana seseorang yang terdiagnosis HIV sama saja dengan divonis mati. Tetapi semula, gejala yang hanya berupa demam, keringat malam, sariawan, dan dapat dibilang seperti gejala flu merupakan fase pertama dari infeksi HIV. Pada fase kedua, virus berkembang biak secara perlahan tanpa memberikan gejala sama sekali. Rata-rata infeksi HIV berkembang menjadi AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, yaitu fase ketiga di mana kekebalan tubuh sangatlah lemah sehingga kuman yang ada di sekitar kita dapat dengan mudah masuk ke tubuh tanpa perlawanan yang berarti. AIDS rata-rata terjadi setelah 10 tahun terinfeksi HIV. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya? Obat antiretroviral sebagai pengobat yang positif HIV tidak langsung ditakdirkan untuk mempunyai anak dengan HIV juga. Hal ini dihasilkan dari pengobatan yang membuat jumlah virus cukup rendah untuk tidak menginfeksi janin. Pada proses kelahiran, ibu akan menjalani kelahiran secara bedah sesar sehingga menghindari kontak dengan darah ibu. Setelah itu, bayi yang baru lahir akan diberikan antiretroviral therapy untuk mencegah kemungkinan virus yang masuk saat kelahiran. Kesetiaan berobat adalah kunci untuk menghindari perkembangan infeksi HIV menjadi AIDS. Mungkin hal ini dapat diubah dari masing-masing diri kita sendiri. Memberikan dukungan dapat merubah begitu banyak kehidupan para penderita HIV untuk berani berobat dan menjalani hidup yang berjuang. Kemudian ada harapan untuk melawan HIV. Kalian harapan untuk melawan HIV? Ada. Yes. Ayo kita mulai bahas tentang HIV-nya. Harapannya gimana saja caranya? Ada yang mau berpendapat? Mengkonsumsi obat yang dianjurkan secara rutin. Sebelum ke obat, Menghindari apa? Mil? menghindari seks bebas. Menghindari seks bebas. Berarti ada apa ya namanya? Pencegahannya ya?
Ya, menurut kalian pencegahannya apa aja? Tadi menghindari seks bebas, kemudian apa lagi? Hindari penggunaan jarum suntik bekas. Kasus-kasus pada remaja biasanya apa? Apa Mia? Apa? Ayo, ada yang mau berpendapat? Bikin tato. Tato bisa menularkan HIV gak? Bisa. Bisa dari Jarum. jarumnya, karena kita nggak tahu ya si apa Yang lainnya tuh udah terkena HIV atau belum? ya, orang tua dengan HIV pun kan anaknya nggak mesti dapat HIV kan? Ya, bisa aja. Kemudian apalagi tentang HIV? Yang kalian Menggunakan narkoba. narkoba sudah pasti ya, narkoba. Terus bagaimana penanganannya untuk narkoba? Karena narkoba salah satu bagian dari penyebab HIV. Mau tanya sekarang pengertian HIV dulu apa? Terkait adik yang melakukan sistem kekebalan tubuh atau saudara putih sehingga orang yang terinfeksi HIV mudah diserang berbagai penyakit yang dapat mengancam hidupnya. Yang diserang apa? Kekebalan Kekebalan tubuh ya. Tadi kita udah lihat, makanya larinya ke sistem imun. Karena yang diserang adalah kekebalan tubuhnya. Tanda dan gejala awalnya apa aja biasanya? Tadi kalau lihat dari videonya, Demam, keringat malam sama sariawan. Tapi kan kalau misalkan karyawan kita nggak melakukan ini apa sih namanya kayak berciuman gitu kan, oral sex nggak bakal menular. Oral sex Tapi kan itu kalau oral sex bukan ciuman. ya, oral seks bukan ciuman. Kalau cuma cium kening, cium pipi ya aman. Cara penularannya apa aja? Kira-kira keringat nularin nggak sih? Kalau kayak hepatitis kemarin kan menularkan kan? Kalau menurut kalian, kalau si HIV ini Enggak, ya keringat doang. enggak kan keringat doang, kecuali kita lewat seks. Apa saja sih? Darah. Kemudian apa lagi? Ada mitos kah tentang si HIV/AIDS ini? Iya. ada Apa aja mitosnya yang terjadi? kalau misalkan pelukan kita bisa terkena HIV. Ya, ada ketakutan itu. Padahal harusnya gimana? Misalkan kalau kalian menanggapi ketemu pasien-pasien HIV, Merangkul untuk menjalani pengobatan. mensupport. Ya. Jadi bukan berarti dia ketakutan ada ya. Pasti dari kalian saya yakin pasti ada ketakutan itu. Tapi bagaimana caranya supaya si pasien juga nyaman? Jangan berarti dikucilkan. Karena sebenarnya support system dari lingkungan pun akan mempengaruhi lama tidaknya dia hidup kayak yang kasus tadi juga. Kemudian apalagi yang bikin memperlama kalau pasien-pasien HIV hidup? Dengan meminum obat Ya, secara teratur. minum obat secara teratur. Kemudian pola hidup. Ya. Cara menghindari penularan. Cara Menghindari penularannya gimana? tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Kemudian Bersikap saling setia pada satu pasangan. Cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Dilarang menggunakan narkoba dan pemberian edukasi dan informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan. pemeriksaan diagnostiknya Yang pertama ada ELISA, enzim Elinkat Immunosorbent Assay, sensitifnya tinggi yaitu sebesar 98,1 sampai 100%. Biasanya ini memberikan hasil positif 2 sampai 3 bulan setelah infeksi. paling sering menemukan adalah di tes ELISA ya. Jadi 2 sampai 3 bulan infeksi langsung kelihatan ya. Sekarang bagi 2 kelompok, kemarin kelompoknya sudah dituin. Mau posisi duduknya seperti apa? Ya. Kemudian perlengkapannya bisa disiapkan. Tugasnya mau dibuatin apa? Tulisannya ada spidolnya di sini. Jadi kertas yang ada di bisa dimanfaatkan. Bisa KPD-nya nanti kita carakan ya. Mau ditulis apa di KPD-nya? Masih support enggak? Saat pembuatan ini, pengennya saya ada video pembuatannya. Untuk poster hari ini dikumpulkan dan hari ini presentasi. Kalau untuk video, Rabu depan. Ya, Rabu depan kita ini, berarti kan ada waktu hampir 1 minggu untuk menyelesaikan editing videonya. Video kita tolong
Kamu siapa? Gini aja nih. Cari orang nggak apa-apa. Kita mau buat poster tentang HIV dan AIDS. Selesai? Ya, sekarang punya presentasi ya untuk presentasikan hasil itunya, hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok pertama di sini akan menjelaskan tentang presentasi hasil poster yang harus dibuat. Yaitu tentang HIV dan AIDS. HIV adalah virus Apa ya? Lebih ke atau mitos yang seperti itu yang kalian tahu. mitos yang kita tahu tuh kalau misalkan kita ketemu sama pasien HIV itu kita nggak boleh berjabat tangan, bersentuhan. Tapi yang di sini yang dijelaskan yaitu HIV atau AIDS tidak menular hanya dengan bersentuhan atau berjabat tangan. Ya, jadi sebenarnya aman ya, kecuali cara penularannya yang lain. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok ini? Cukup. Oke, terima kasih. Silakan kasih aplausnya dulu. Terima kasih untuk kelompok 1. Jangan lupa videonya ya. Lanjut untuk kelompok berikutnya, kelompok 2. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan tentang HIV. Di sini ada pengertian HIV, penularan HIV, penularan HIV. Kata lawan AIDS, bukan pengidap AIDS-nya. Maksudnya? Lawan penyakitnya yang menjatuhkan Oh ya, jadi kalau orang pengidap AIDS harusnya diapain? Dikasih support. Berarti banyak kan? Aku mau nanya dong, kalau misalkan kita berciuman bisa menularkan HIV atau enggak? Kenapa? Ciuman. Kalau kita ciuman bisa menularkan HIV atau enggak? Kalau ciumannya cuma di pipi tidak bakal menularkan HIV. Kan tidak? Cukup? Cukup, baik. Sudah, boleh ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kepada kelompok 2, kasih aplausnya dulu. Saya mau tanyakan adalah evaluasi pengertiannya. Saya tanya ulang lagi ya. Pengertian dari HIV. HIV adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Jika makin banyak sel CD4 hancur dengan tahan tubuh akan makin melemah. Oke. Pengertian AIDS. AIDS itu adalah kumpulan beberapa gejala akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh yang disebabkan Oke, jadi sedangkan AIDS itu baru tahapan akhirnya, kumpulannya ya, sindrom. Biasanya kalau sindrom itu sudah kumpulan gejala. Masih adakah ketakutan pada HIV? Enggak. Maksudnya takutan itu ada, tapi sudah tidak terlalu takut untuk menghadapi pasien-pasien dengan HIV. Karena kita sudah tahu, oh iya ya, HIV itu menular lewat apa dan HIV tidak menular lewat apa. Silakan nanti buka HP-nya untuk mengerjakan tugasnya via Google Classroom. Karena soalnya cuma 5 soal. Soalnya nilainya sudah kalian lihat. Selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, apa yang belum kalian pahami? KKP ini nanti ditunggu hasil posternya sama rancangannya di itu ya, di Google Classroom. Saya minta ini isi tentang ini aja pembelajaran hari ini. Sebelumnya bertanya dulu gimana pelajaran hari ini. Kemudian video dikumpulkan minggu depan yang sudah diedit, perjanjiannya sudah minggu depan. Poster ini langsung nanti ditempel. Ya, untuk penilaian, tapi kayaknya seperti tidak ada yang remedial. Insya Allah tidak ada remedial ya. Karena kalau ada yang remedial pasti saya kasih tugas.
Jadi tetap ya setiap pertemuan kalau nilainya tidak mencukupi kita tetap ada remedial. Minggu depan kita akan pembelajaran penyakit menular. Baik, sekarang sebelum diakhiri berdoa dulu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.